Siap, siap, siap. Hadirin dimohon berdiri. Mana sih? Urusannya masuk ya tadi. Uang kok bagi uang masuk. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta, mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif. Yang kami hormati Wakil Bupati Batanghari Bapak Haji Baktiar SP. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Ibu Anita Yasmin SE. Yang kami hormati para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Haji Muhammad Jafar SH, Bapak Ilhamuddin SPDI beserta para anggota. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Azan SH. Yang kami hormati para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, dan para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita Kabupaten Batanghari atau yang mewakili. Dan para hadirin undangan yang kami hormati. Baik Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Jumat 16 Agustus 2024 dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kepada Ibu Anita Yasmin SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas rahmat Allah yang Maha Kuasa serta memohon bimbingan serta petunjuknya. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada acara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif SE, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Batanghari Bapak Haji Baktiar SP, yang kami hormati Saudara anggota unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari, hadir Pak Kapolres Batanghari, Pak Kajari Batanghari. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, yang kami hormati saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, dan yang kami hormati juga saudara sekretaris daerah, asisten, staf ahli Setda Kabupaten Batanghari, yang kami hormati juga saudara kepala BNN Kabupaten Batanghari, yang kami hormati saudara para kepala OPD dalam Kabupaten Batanghari yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Organisasi Wanita dalam Kabupaten Batanghari, hadir Ibu Abu, Ibu Sekda, beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati juga saudara para camat, lurah, kepala desa, ketua BPD dalam Kabupaten Batanghari. Dan tak lupa juga yang kami hormati saudara rekan-rekan pers, media cetak, elektronik, serta para LSM dalam Kabupaten Batanghari, serta saudara-saudari para hadirin yang kami hormati. Pertama, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga tentunya kita terus dapat mensuri tauladani sikap dan tingkah laku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari utamanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir dalam agenda luar biasa kita pada hari ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari pada hari ini ialah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada hari ulang tahun ke-79 Negaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2024, dan hal ini merupakan tentunya agenda rutin tahunan DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tema daripada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saudara Bupati, rekan-rekan anggota Dewan dan pimpinan yang kami hormati, sesuai dengan surat edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B-06-M-S-TU.00-03-03-2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal pedoman peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, dan pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024 ada dua agenda rapat paripurna yang akan kita ikuti dan kita lalui melalui siaran langsung televisi, yaitu yang pertama rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian yang kedua, rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Dan kita tentunya harus memaknai bahwa kemerdekaan ini tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan dan penjajahan, namun juga harus bersatu, bersinergi, dan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul hari ini dan kedepannya dan dihadapi oleh bangsa dan negara kita, baik dari daerah sampai dengan ke pusat, sehingga nantinya terwujud Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama ikuti siaran langsung rapat paripurna DPR RI dari Gedung MPR Republik Indonesia melalui siaran televisi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati
Ibu Soraya Hamsahas, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin, yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin
memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah,
semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI, yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif perancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan
anggaran negara, serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian undang-undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk
dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Izin Bu, menanggapi pidato Presiden kita tadi Bu, bagaimana tanggapan dari DPR? Ya, agenda hari ini DPRD kan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ya kemerdekaan Indonesia ke-79. Kami kita semua mendengar bersama-sama bahwa Presiden mengakui 10 tahun masa kepemimpinannya sudah banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan, baik dari pencapaian infrastruktur tadi seperti jalan tol, jalan desa, bahkan sampai ke jalan status pusat, ini kemudian irigasi, kemudian bandara dan lain sebagainya untuk membantu mempermudah akses dan menekan gaya akses produktivitas dari semua penghasilan bumi kita ini bisa berhasil ditekan dari 24% menjadi 14%. Kemudian juga banyak sekali pencapaian-pencapaian sebagaimana output dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian prakerja, dan ini outputnya sangat baik bagi masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian beliau juga berharap dengan akhir masa kepemimpinannya dan dilanjutkan oleh Presiden baru ini tentunya menjadi satu amanah ya bagi kepemimpinan ke depan. Semoga ini bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi, dan kami mengapresiasi kinerja Presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini yang cukup memuaskan,
sehingga bisa membawa negara Indonesia ini tentunya bisa disegani oleh bangsa lain di luar. Banyak sekali pencapaian yang sudah dilakukan, juga masalah pembaharuan energi, kemudian pembatasan ekspor impor dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Batanghari Bapak Haji Bahtiar SP. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Ibu Anita Yasmin SE. Yang kami hormati para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Jafar SH, Bapak Ilhamuddin SPDI beserta para anggota. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Azan SH. Yang kami hormati para unsur forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita Kabupaten Batanghari atau yang mewakili, serta hadirin undangan yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka mendengarkan pidato penyampaian RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salam sejahtera bagi kita semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna dalam rangka
penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Batanghari, yang kami hormati Saudara anggota unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari, hadir Pak Wakapolres, Pak Dandim diwakili Pak Pabung, kemudian yang kami hormati saudara rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Ini kayaknya udah tidak terlalu banyak lagi Pak Obu. Nah, nampaknya udah lesu. Kemudian yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli Setda Kabupaten Batanghari, yang kami hormati saudara kepala BNN Batanghari, yang kami hormati juga saudara para kepala UPD dalam Kabupaten Batanghari, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Organisasi Wanita dalam Kabupaten Batanghari, Bu Wabuk. Wah, datang lagi Bu Wabuk, karena ada Pak Wabuk ya, mendampingi. Kemudian yang kami hormati para camat, lurah, kepala desa, ketua BPD dalam Kabupaten Batanghari yang hadir pada siang hari ini, serta rekan-rekan pers, media cetak, elektronik, serta para LSM dalam Kabupaten Batanghari. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita memasuki agenda kedua dalam rapat paripurna siang hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam rapat paripurna ini, Bapak Ibu, kami atas nama pimpinan dan anggota tentunya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya untuk menghadiri agenda kedua ini, karena ini kan jamnya agak rawan ya Pak Obub ya. Jadi dipotong jam istirahat siang serta sholat Jumat, sehingga nampaknya agak sulit untuk mengembalikan semangatnya untuk mengikuti agenda selanjutnya. Namun alhamdulillah sebagian besar masih hadir, kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ya karena merdeka ya. Siapa tuh? Pak Asisten ya? Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Pagi tadi sudah saya sampaikan tadi, sama-sama kita ikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna bersama DPR dan DPD RI tentang peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Banyak hal disampaikan oleh Pak Presiden tadi mengenai pencapaian-pencapaian, mungkin kita sama-sama dengar pencapaian-pencapaian selama 10 tahun masa pemerintahan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, baik dari peningkatan infrastruktur, kemudian juga baik dari program-program unggulan seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Dan kami juga selaku lembaga DPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi dan saya berharap begitu juga baik dengan pemerintah daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batanghari untuk sama-sama kita apresiasi kinerja dari Bapak Presiden yang sudah mengabdikan, mewakafkan dirinya selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia ini. Dan pada kesempatan ini juga kami memasuki agenda kedua, kita mengikuti rapat paripurna bersama DPR dan DPD ini di gedung MPR dalam rangka mendengarkan pidato Presiden tentang penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2025 beserta nota keuangannya. Siapa tahu ya, Pak Asisten, siapa tahu naik gaji? Siapa tahu ya? Kita dengar sama-sama ya. Pada kesempatan ini juga kami mengharapkan kepada para undangan yang hadir dalam rapat paripurna ini untuk sama-sama kita dengarkan dan menyimak pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian RUU tentang anggaran APBN tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya marilah kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPR RI Gedung MPR Republik Indonesia melalui siaran televisi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Puan Maharani, Ketua DPR RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, beserta seluruh pimpinan dan anggota MPR RI yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Lanyala Mataliti, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita patut bersyukur sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi COVID-19, gejolak politik global, perang dagang, dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim
juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan. Program KIP kuliah dan bidik misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa. Selain itu, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per 1000 kelahiran menjadi 17 per 1000 kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, ke depan peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik, sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan penciptaan lapangan kerja dan dukungan program bansos dan subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%, dan pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada 82 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari, dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan
fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. Dan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan, diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM. Sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial. Yang kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor. Yang ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Yang kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian. Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, penguatan peran lembaga pengelola investasi, dan pendalaman pasar keuangan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk
peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik. Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan. Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan lembaga pengelola investasi dan special mission vehicle, serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultramikro. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5% hingga 5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8%. Rasio Gini dalam kisaran 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia pada level 0,56. Nilai tukar petani ditingkatkan di kisaran 115 hingga 120. Nilai tukar nelayan dijaga di kisaran 105 hingga 108.
Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan. Demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyerahan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara penyerahan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami memanjatkan puji syukur kepadamu, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Mu lah maka kami dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sidang paripurna pembukaan masa sidang persidangan 1 tahun 2024-2025 sekaligus memulai langkah mulia kami dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Oleh karenanya ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana yang telah kami susun untuk bangsa dan negara ini. Tiada hal yang sulit bagimu jika Engkau memudahkan. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, bimbinglah kami hamba-Hamba-Mu untuk bisa menjadi masyarakat bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu dan hikmah, agar jalan demokrasi yang kami tempuh bersama benar-benar mendatangkan maslahah dan manfaat. Kuatkanlah kami dalam merajut masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Melalui sidang ini pula, kiranya Engkau turunkan anugerah-Mu agar kami mampu melahirkan hasil yang berguna, membawa berkah untuk segenap warga bangsa. Ya Allah, pemilik hati penggenggam jiwa, yang maha satu dan mempersatukan, satukan dan kuatkan persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada pertikaian dan perpecahan di antara kami. Izinkanlah kami terus melaju untuk Indonesia yang maju. Terangi jalan kami mewujudkan kejayaan. Jauhkanlah bangsa ini dari buruk sangka, perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Lembutkan hati kami dan eratkan tali persaudaraan kami. Bimbing kami sebagaimana Engkau telah membimbing para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan penguasa semesta alam, Engkaulah yang menempatkan negara dan bangsa kami di bentang khatulistiwa. Engkau anugerahkan alam yang kaya raya, negeri indah tiada tara,
penduduk yang beraneka tunggal ika. Karena itu, kuatkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan makmur. Penduduk yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bantulah kami ya Allah agar dapat merawat kerukunan, saling menghormati, sehingga dapat menjadi bangsa yang bersatu, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan Maha Perencana, anugerahkanlah kami kejernihan kebeningan hati, agar kami mampu merumuskan kebijakan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berikanlah petunjuk-Mu agar kami mampu membiayai pembangunan melalui penerimaan negara yang tidak memberatkan masyarakat. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berilah kami kekuatan dan ketangguhan. Lebih khusus kepada Presiden yang akan dilantik, yang akan datang, Pak Prabowo dan Gibran. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dalam mengembangkan amanah suci ini, mudahkanlah kami. Tiada yang sulit bagimu. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin para undangan yang kami hormati, dengan ditutupnya kegiatan tadi dengan pembacaan doa oleh salah seorang anggota DPR RI, maka berakhir jugalah agenda rapat paripurna kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat tadi tentunya terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan APBN tahun lalu. Jadi sudah kita lihat secara bersama indikator makro, kita rencana penyampaian dari sampai rencana indikator makro baik dari itu sudah cukup tadi pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai petani dan segala macam. Tinggal lihat kita kabupaten dan provinsi agar kira-kira mana sinergikan besar kabupaten sehingga nanti target indikator tadi jadi dapat baik dari oke. Kita dengar ya, mungkin kalian kawan juga udah pada dengar bahwa belanja kita itu nilainya 3.613,1 triliun ya. Kemudian untuk pembagiannya itu masih mayoritas di tentunya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian dan lain sebagainya. Dan besar juga di transfer daerah, sehingga tapi untuk penjabarannya kan tadi tidak digambarkan ya, sehingga ini perlu kami lihat dulu nanti, karena nanti dia biasanya di-share di di internet, kita bisa akses untuk melihat penjabaran daripada APBN. Dan kami
optimis bahwa struktur anggaran APBN 2025 ini tentunya bisa mengakomodir dan membawa Indonesia tentu jadi lebih baik lagi ke depan. Nah, ini harapan kita Bu untuk di Batanghari sendiri ini seperti apa nih pada pemerintah daerah sendiri nantinya? Tentu saja harapan kami tentunya nantinya APBN ini bisa tersambung ya, terkoneksi baik secara kebijakan, peraturan dan lain sebagainya dengan APBD, sehingga nantinya akan seiring sejalan, seirama, sehingga pembangunan itu sifatnya berkelanjutan dari atas sampai dengan ke bawah. Kalau untuk gambarannya belum kita dapatkan ya, karena belum masuk ke tahapan tahapan APBD tahun 2025. Mohon izin Bu, dari fraksi hari ini alhamdulillah tadi saya pikir agak sepi, ternyata mungkin ada keterlambatan karena hari ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat mungkin ada space waktu soal Jumat tadi ya, sehingga agak sepi awalnya, namun ternyata seiring berjalan waktu udah full lagi ramai.